Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hadiansah dengan NIM 12070501109 dari kelas IFE akan menjelaskan tentang TS, yaitu regresi dalam sebuah dataset. Jadi di sini kita akan menggunakan dataset dari data cuaca di Skizid Hungaria, yaitu dari tahun 2006 sampai 2016. Nah, di sini kita langsung saja, ini merupakan ya import seperti biasa. Seperti dilihat, ini ada OS, kemudian NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, kemudian di sini scalernya, dimana di sini itu algoritma-algoritma yang dipakai di project ini, dan kemudian ini ada label encoder. Nanti kita lihat apa fungsinya. Nah, yang pertama kita ambil dulu datanya. Di sini ada pengecekan jika belum ada, pastinya di sini nih. Nah, di sini jika belum ada file ini, maka kita ambil dari Google Drive ini yang sudah saya upload. Kemudian jika eksis atau ada, maka kita pakai yang sudah ada. Jadi tidak perlu download lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita analisis. Di sini kita lihat datanya ternyata campuran. Ada ini tanggal, kemudian ada string, kemudian ini ada string lagi, kemudian ada nomor, kemudian ada string lagi. Di sini ada float nih. Float itu yang ada koma-komanya. Nah, jadi bagusnya dalam sebuah pembuatan model itu sebaiknya data tersebut harus dikonversi dahulu ke dalam sebuah bentuk nomor ya, atau angka. Jadi kita lakukan one hot encoding. Nah, di sini kita lihat contohnya dalam summary ini ya. Mana sih summary? Oh, ini summary ini kan ada partly cloudy, kemudian ada mostly cloudy, dan coba kita lihat semua data nilainya ada apa saja. Ternyata ada banyak banget nih. Nah, apalagi kalau kita lihat yang daily summary ini, itu banyak banget. Jika kita lihat nih, misalkan daily summary ya, tuh banyak banget. Nah, tuh sampai ada titik-titiknya di sini. Ini jika kita lakukan manual akan memakan waktu yang cukup lama ya. Ya, lama banget sih. Nah, terus di sini kita lihat juga sini terlihat ada objek. Nah, objek ini merupakan yang bukan angka. Di sini ada misalkan yang ini tanggal dalam bentuk string, kemudian ini string lagi, ini jadinya objek. Nah, makanya kita harus dinormalisasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita hilangkan data yang tidak perlu, dimana di sini kita menghilangkan formatted date atau tanggal ya. Kemudian kita konversi yang tadi objek-objek menjadi sebuah angka. Nah, di sini kita lakukan menggunakan label encoder yang seperti tadi saya sudah jelaskan di import itu. Label encoder itu untuk mengonversi yang tadinya bukan angka menjadi angka. Nah, di sini kita simpan agar nanti bisa di inverse. Nah, kemudian kita lihat lagi dan ternyata sudah berubah ya ini semuanya. Dan ini summary misalkan yang tadinya mostly cloudy, kita berubah jadi angka 19. Nah, untuk type-nya juga kita lihat di sini sudah berubah menjadi integer. Nah, ini juga menjadi integer. Nah, sudah selesai dinormalisasi data tersebut, kita lihat keterhubungannya. Nah, di sini saya menggunakan Seaborn dengan fungsi pairplot, di mana di sini kita lihat datanya cuma lumayan agak tersebar ya. Bisa kita lihat misalkan yang ini summary ya, gitu inilah. Nah, ini nih misalkan yang di summary, kemudian summary terhadap apa nih, terhadap temperatur ya kan. Nggak ada terlalu kebanyakan hubungan. Jadi jika kita ingin mencari hubungannya, itu biasanya yang memiliki garis seperti ini ya. Misalkan ini temperatur terhadap apparent temperatur. Apparent temperatur itu suhu yang terasa oleh manusia. Ya, memang sedikit ada
hubungannya, cuman buat apa gitu, nggak terlalu ini. Nah, nanti kita coba nih sini, ini lumayan bagus kalau buat grafiknya ya, ini buat plotnya, jadi lurus seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada humidity. Humidity itu kelembaban terhadap temperatur dan apparent temperatur. Nah, di sini ada, nah ini kan maksudnya hampir sama ya. Jadi humidity terhadap temperatur seperti ini, humidity terhadap apparent temperatur seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini lumayan agak menyebar, cuman masih terlihat apa, garisnya ya. Kalau seperti ini kekurangan label nih. Misalkan ini load cover kan cuma 0 nih. Kemudian ini ada pressure 0 sama 1000 saja. Nah, makanya ini seperti ini kurang bagus ya seperti ini. Nah, kita juga bisa lihatnya menggunakan heat map. Ini pakai heat map itu lebih mudah ya, kita bisa lihat pakai warna. Nah, di sini misalkan nih yang tadi apparent temperatur terhadap temperatur nih, nah 0,99. Nah, ini cukup bagus, bagus. Jadi apa ya, bagus banget itunya apa, hubungannya. Jadi apparent temperatur itu sama temperatur ini memang hubungannya sangat dekat gitu, maksudnya segaris. Nah, di sini yang satu-satu ini sebenarnya bagus, cuman ya ini sama nilainya sendiri kan, udah pasti ada hubungannya. Nah, ini coba lihat tuh, apparent temperatur terhadap temperatur lagi. Nah, terus di sini ini bisa kita lihat kalau di atas itu panas ya, maksudnya panas tuh jadi nilainya membesar nih atas. Di sini ada contoh lagi untuk humidity sama temperatur yang tadi yang lumayan cukup menyebar, ini lumayan bagus juga nih, negatif 0,63 ya kan. Dan di sini nilainya negatif dingin, jadi negatif itu di sini. Nah, seperti itu. Jadi hubungannya ini antara temperatur dengan humidity itu cukup kuat, dan antara temperatur dengan suhu yang terasa itu sangat kuat ya. Nah, kita coba dulu yang gampang-gampang dulu aja ya. Ini saya kasih namanya agak ngasal, soalnya ini yang terakhir saya buat karena ini cukup gampang. Tadinya mau saya skip, cuman ya bolehlah saya masukin sedikit. Jadi saya kasih nama aja x underscore 1 ya. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan temperatur, kemudian kita akan memprediksi suhu yang terasa oleh manusianya berapa gitu dari temperatur yang sudah diukur. Nah, di sini kita menggunakan ya yang biasa aja, soalnya ini cuma ya, lumayan agak bagus datanya. Jadi yang simple seperti linear regression itu juga udah cukup. Nah, terus kemudian kita ini kan di train nih, udah di train, kemudian ini kita prediksi x-test-nya, kemudian kita lihat skornya, dan skornya lumayan bagus, 0,985. Nah, ini hampir sempurna ya. Coba kita lihat di bagian nilai aslinya, ini nilai aslinya, kemudian ini prediksinya. Nah, di sini nilai aslinya negatif 1,2, kemudian prediksinya negatif 1,8. Sini 22, di sini 2,9. Jadi hasilnya sangat mendekati walaupun nggak sama. Ya, agak susah kalau memang harus sama. Memang harusnya seperti ini. Jadi mendekati lah. Nah, seperti ini buat grafiknya. Yang merah ini data prediksinya, kemudian yang biru ini data aslinya. Nah, karena itu terlalu gampang, kita coba lihat yang agak susah yang tadi, yaitu kelembaban atau humidity terhadap temperatur. Nah, di sini kita coba pisahkan dulu humidity terhadap temperatur. Kita akan memprediksi temperaturnya berapa sih kalau misalkan kelembabannya segini, apakah bisa gitu. Nah, pertama kita coba dulu pakai linear regression nih. Nah, ini sama kayak yang tadi ya. Ini ya di fit terlebih dahulu, kemudian kita prediksi, kemudian kita lihat skornya dari prediksi tersebut. Dan ternyata nilainya 0,4, ya terlalu bagus ya. Ternyata coba kita lihat nilainya di sini 7, ternyata di prediksinya 11. Agak nggak terlalu jauh, cuman ya boleh. Kemudian 31, kemudian 25, nggak terlalu akurat ya. Kemudian di sini apalagi ini negatif 0,01, kemudian nilai prediksinya 9. Nah, ini kurang terlalu bagus nih, lihat
di bagian prediksinya juga di grafiknya ini lurus ke sini, sedangkan ini agak menyebar ya. Memang datanya agak menyebar, jadi agak susah untuk diprediksinya. Nah, kemudian kita coba pakai SPR. SPR ini salah satu algoritma yang sangat powerful ya. Cuman ada cumannya nih. Eh, SPR ini powerful untuk data yang ukurannya kecil. Nah, untuk yang besar ini kan ini besar banget nih. Kita bisa lihat nih di apa nih di sini di saya sudah tulis nih di sini kita pakai datanya itu 0,05% untuk tesnya ya, untuk testing, kemudian 95,95% untuk eh, apa trainingnya. Di sini kita lihat saya sudah hitung ya. Jadi untuk trainingnya 91.000, kemudian untuk testingnya 4.800-an. Nah, di sini untuk SPR ini terlalu banyak ya. Jadi ketika pakai SPR ini itu gede banget, bukan gede banget tapi ya lama proses fittingnya. Jadi proses trainingnya itu membutuhkan waktu yang agak lama. Ini membutuhkan sekitar 5 menit dan 5 menit lebih kalau saya di Google Colab ini. Dan ini jadi kurang apa ya? Kurang cocok lah digunakan untuk data yang ukurannya besar. Nah, tapi kita coba aja apakah emang worth it ya kan penggunaan SPR ini dengan waktunya yang lama tersebut. Kita coba prediksi dan ternyata skornya 0,41, dia jauh dari nilai menggunakan linear regression. Nah, di sini juga lihat nilainya gak terlalu beda sama yang bagian linear regression. Nah, untuk grafiknya juga agak ini uh, ini apa ya, prediksinya ini mendekat yang ini ya, kemudian ininya agak ke bawah, memang agak pas sih, cuman memang masih jauh lah dari kenyataannya. Kemudian kita coba yang ketiga pakai random forest regression. Di sini oh ya, ini kebanyakan saya pakainya yang default ya, jadi nggak terlalu di otak atik untuk parameternya. Mungkin kalau di otak atik bisa lebih dioptimisasi ya, optimasi, dan hasilnya mungkin akan lebih bagus sih. Nah, di sini kita pakai random forest dan ternyata hasilnya 0,43, lebih bagus daripada yang SPR, cuman masih cukup kecil. Dan di sini lihat untuk value-nya guys semakin mendekati ya. Nah, untuk grafiknya juga agak menyebar seperti ini. Jadi si random forest ini lumayan apa ya, belajar dari data yang sudah disediakan di training. Nah, kemudian ini yang terakhir ada decision tree regression. Di sini nilainya kita lihat saja langsung, yaitu 0,43, hampir sama dengan si random forest ya. Kenapa? Karena decision tree itu sebenarnya awal mulanya adanya si random forest. Karena decision tree itu memiliki kelemahan, maka terciptalah random forest. Ya, hasilnya juga nggak terlalu beda jauh. Karena random forest itu sebenarnya apa? Decision tree yang banyak ya. Makanya disebutnya forest. Yang ini tree, maka itu forest, gabungan dari banyak tree atau pohon. Nah, kemudian ternyata kita lihat ternyata oh, kelembaban itu ternyata nggak terlalu ngaruh ke temperatur. Jadi prediksinya juga agak susah ya kan. Tadi kita lihat skornya 0,43, dan kemudian tadi di bagian heat map juga nilainya negatif 0,6, nggak sama kayak yang di apparent temperature sama temperatur itu yang 0,9. Nah, di sini prediksinya juga agak susah, agak banyak. Cuman kalau kita apa, kita pikirkan lagi, ternyata temperatur itu enggak cuma dipengaruhi oleh kelembaban, tapi juga bisa dipengaruhi oleh tekanan udara, kemudian dipengaruhi oleh angin dan sebagainya. Nah, kita coba lihat dari data-data yang sudah kita pakai di sini. Sini kan ada banyak nih, ada summary ya kan, summary ya udah pasti nggak bakal dipakai. Kemudian precipitate type, kemudian ada temperatur, ada
ada humidity, ada wind speed, ada wind bearing, visibility, dan sebagainya. Nah di sini kita bisa pakai tuh, kita bisa alih-alih kita pakai satu buat X-nya, mending kita pakai semua variabel itu buat prediksi temperaturnya itu berapa. Nah makanya saya coba di sini kita coba prediksi temperatur dari berdasarkan variabel yang ada nih atau tersedia. Di sini saya namanya juga mengikuti yang awal ya, X2 ya kan. Artinya saya pusing mau dikasih nama apa lagi. Nah kita coba pakai kelembaban, kemudian kecepatan angin, kemudian ini ada tekanan udara, kemudian ini precipitate type itu apa ya. Saya cek dulu. Precipitate type saya lupa, oh pengendapan. Jadi kemudian ada wind bearing, angin, bantalan angin, kemudian ini ada jarak penglihatan. Nah di sini dari semua ini tentu saja nggak terlalu mempengaruhi ya kan. Misalkan yang paling mempengaruhi itu ada ini kelembaban, kemudian ada tekanan udara, kemudian ada angin juga yang sangat mempengaruhi. Tapi jarak pandang misalkan nggak terlalu mempengaruhi, tapi kita masukin saja ya. Kita coba akan memprediksi temperatur di sini. Nah ini kita seperti biasa kita split, kemudian kita pakai random forest di sini, kita pakai satu aja ya. Saya sudah pakai linear regression, cuman hasilnya agak skornya kecil, soalnya linear regression itu bagusnya ketika data yang seperti tadi ya, yang lurus, yang memang tinggal kita mengikuti oleh modelnya. Nah di sini kita pakai random forest saja karena tadi lumayan cukup bagus performanya. Nah di sini ini membutuhkan waktu yang agak lama memang karena datanya yang agak banyak, tapi tidak selama yang HPR tadi. Memang random forest ini cukup bagus ya. Nah untuk data yang agak besar, yang kompleks maksudnya yang besar. Nah kemudian kita prediksi dan kita lihat skornya ada 0,75 untuk hasilnya. Ini cukup bagus kan, kita walaupun kita gak dapat yang misalkan 9 atau 8 ya, cuman 0,75 ya di atas KKM. Kalau KKM nya 0,75 ya kan. Nah, ini sedikit di atas KKM, nah ini cukup bagus. Nah kita coba lihat kita hasilnya ya kan. Sini hasilnya sini 6 dan ternyata di sini 7. Ya terlalu beda jauh ya ternyata. Emang bagus ini prediksinya. Kemudian ini 11, kemudian ini 18 ya, agak meleset dikit, cuman di hal yang lain di sini itu udah cukup bagus nih. Nih misalkan nggak terlalu beda jauh kan, nggak kayak yang tadi yang 0,4 nilainya itu agak beda jauh melesetnya. Nah di sini kita lihat hasilnya dalam ininya, jadi karena kita pakai banyak data ya, kita tampilin dalam satu grafik. Nah di sini temperatur terhadap wind speed misalkan. Nah apa sih terhadap sebentar. Jadi di sini X-nya, oh iya benar. Jadi X-nya itu label, kemudian Y-nya itu temperatur ya. Iya benar. Jadi di sini kita lihat nah persebarannya, jadi ini bagus ya. Walaupun nggak lurus, soalnya emang datanya juga nggak lurus, tapi ini prediksinya cukup mengikuti pola. Nah kemudian di sini ini mah emang dua datanya, jadi bentuk ini ya, ini ya, boleh. Nah ini bagus nih. Ini bagian wind bearing tadi, bantalan udaranya, jadi dari ini prediksinya cukup bagus. Nah ini jadi nah ini juga, ini visibility jadi cukup bagus juga. Nah di sini kita bisa lihat datanya cukup bagus untuk persebaran datanya, mengikuti yang data asli, hampir sama dengan data aslinya ya. Nah mungkin sekian untuk project kali ini, yaitu memprediksi temperatur ya. Nah jadi kesimpulannya kita lihat lagi di sini untuk hubungannya
yang paling banyak hubungannya atau paling erat hubungannya itu antara suhu terasa dengan temperatur ya. Nah, di sini kemudian ada yang kedua, ada humidity terhadap temperatur atau kelembaban ya, kelembaban terhadap temperatur atau ini sama. Dan yang lainnya di sini terlihat nggak terlalu memiliki hubungan langsung terhadap satu variabel ke variabel lain, cuman kalau kita gabungkan antara misalkan yang ini wind bearing, visibility, wind speed, humidity untuk memprediksi temperatur itu sangat memiliki hubungan yang erat ya. Jadi tadi kita sampai mendapatkan nilai 0,7 di bagian skornya. Itu masih bisa dinaikkan lagi tentu saja dengan misalkan mengubah parameternya, kemudian mungkin data cleaning, kemudian menambahkan data-data yang lain. Jadi yang tadi saya contohkan itu defaultnya aja. Jadi di sini semuanya defaultnya, kecuali yang SPR tadi saya mendapatkan epsilon 1 dan berharap skornya naik, ternyata ya nggak terlalu beda jauh sama yang epsilonnya 0,1 ya kan, ini di sini 0,1 untuk defaultnya, tapi di sini saya masukkan 1. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.